Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Huwaida, ST, NDH 29. Kelompok 3 Angkatan 3 PKA 2025 akan menyampaikan tugas individu. Lesson Learn mengenai penguatan hubungan kelembagaan dan transformasi organisasi digital pada bidang sungai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dikenal sebagai Kota Seribu Sungai, sehingga pengelolaan sungai menjadi aspek krusial dalam tata kelola wilayah dan pelayanan publik. Bidang sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR, Kota Banjarmasin memiliki mandat penting dalam pengendalian banjir, rehabilitasi saluran, normalisasi sungai, serta peningkatan kualitas infrastruktur berbasis air. Namun dalam menghadapi tantangan perkotaan modern, seperti perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan keterbatasan sumber daya, penguatan hubungan kelembagaan dan transformasi organisasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Kinerja bidang sungai tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus ditopang oleh kolaborasi antar instansi dan sistem manajemen data yang transparan, responsif, dan partisipatif. Tugas ini menyajikan pembelajaran, lesson learn, dari pengalaman pelaksanaan program pengelolaan sungai yang menyoroti pentingnya hubungan kelembagaan yang kokoh dan organisasi digital yang adaptif. Beberapa permasalahan strategis yang dihadapi dalam pengelolaan sungai antara lain. 1. Hubungan antar kelembagaan belum terintegrasi secara efektif. Koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, kelurahan, hingga komunitas lokal masih bersifat sektoral dan ad hoc. 2. Pendekatan pengelolaan data masih manual dan sporadik. Inventarisasi saluran, data debit, dan status pengerukan belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi dalam sistem informasi. 3. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan kondisi sungai. Tidak tersedianya kanal digital bagi partisipasi warga. 4. Belum adanya kebijakan kelembagaan yang mendorong transformasi digital pengelolaan sungai secara menyeluruh. Permasalahan ini menghambat efektivitas pelaksanaan program seperti normalisasi sungai, revitalisasi drainase, dan sistem peringatan dini banjir, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pelayanan infrastruktur air. Materi lesson learn yang pertama yaitu hubungan kelembagaan yang erat membuka ruang kolaborasi. Dalam pelaksanaan kegiatan seperti pembersihan saluran primer dan pengendalian banjir terintegrasi, efektivitas sangat tergantung pada kemitraan kelembagaan. Ketika DPUPR, DLH, BPBD, kelurahan, dan masyarakat bekerja sama, hasil kerja lapangan menjadi lebih cepat dan berdampak langsung. Namun, hubungan kelembagaan yang belum sistemik menyebabkan program-program hanya aktif saat musim hujan atau saat bencana, tanpa kesinambungan. Pelajaran penting, diperlukan mekanisme koordinasi kelembagaan permanen dalam bentuk forum pengelolaan sungai lintas OPD yang berbasis tugas fungsional, bukan hanya proyek. Materi kedua yaitu organisasi digital menjadi pilar pengelolaan sungai modern. Digitalisasi organisasi dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan sungai. Contohnya, pengumpulan data pengerukan sungai, titik rawan banjir, dan status saluran jika dikelola dalam dashboard digital dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Saat ini, beberapa data existing masih disimpan dalam format terpisah dan tidak saling terhubung antar bidang. Hal ini menyebabkan duplikasi pekerjaan dan keterlambatan informasi. Pelajaran penting, perlu pengembangan sistem informasi pengelolaan sungai terpadu yang mengintegrasikan data fisik saluran, pelaporan masyarakat, serta histori intervensi teknis yang dapat diakses oleh seluruh unit dan pemangku kepentingan. Materi ketiga yaitu perubahan budaya organisasi dimulai dari SDM Digital Ready. Transformasi organisasi digital akan sulit berjalan jika SDM belum siap. Dalam praktiknya, banyak staf lapangan dan administratif belum terbiasa dengan platform pelaporan digital, sistem GPS lokasi saluran, atau aplikasi kolaborasi daring. Pelajaran penting, investasi pada peningkatan kapasitas SDM adalah kunci utama. Diperlukan pelatihan digital secara berjenjang, pendampingan teknis, dan peningkatan kompetensi data literasi agar seluruh staf mampu menjalankan tugas dengan pendekatan digital. Materi keempat yaitu kepemimpinan adaptif mendorong budaya inovatif. Dalam pelaksanaan program seperti Gerakan Bersih Sungai, keberhasilan terjadi saat pimpinan bidang memberikan ruang bagi pegawai untuk berinovasi. Namun, inisiatif ini masih bersifat individual dan tidak terdokumentasi dalam sistem kelembagaan. Pelajaran penting, kepemimpinan bidang harus transformatif, mampu membaca tantangan perubahan, mendorong kerja lintas sektor, dan menciptakan ruang inovasi yang berkelanjutan. Budaya organisasi harus bergeser dari rutinitas administrasi menjadi pemecah masalah yang berbasis data dan kolaborasi. Materi kelima yaitu kebijakan dan anggaran menentukan keberlanjutan transformasi. Ketiadaan regulasi dan alokasi anggaran yang berpihak pada transformasi digital menyebabkan inisiatif kelembagaan digital hanya berjalan jangka pendek.
Digitalisasi pemetaan saluran atau dashboard pengawasan sering berhenti pada tahap pilot karena tidak diintegrasikan dalam RPJMD atau Renstra. Pelajaran penting, komitmen kelembagaan harus diwujudkan melalui regulasi pendukung, penyusunan dokumen perencanaan yang inklusif, dan penganggaran berbasis inovasi. Tanpa dukungan formal ini, digitalisasi hanya akan menjadi proyek sekali jalan. Berdasarkan pembelajaran tersebut, maka langkah strategis yang direkomendasikan adalah 1. Membentuk forum kelembagaan sungai lintas SKPD dan wilayah, untuk membangun komunikasi, integrasi, dan kolaborasi permanen. 2. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan sungai terpadu berbasis peta digital, basis data kerusakan, serta kanal pelaporan warga. 3. Melaksanakan pelatihan digitalisasi sungai secara berkala, dengan melibatkan perangkat kelurahan dan masyarakat. 4. Mengarusutamakan transformasi digital dalam perencanaan, seperti menyusun roadmap digitalisasi pengelolaan sungai ke dalam renja bidang sungai. 5. Mendorong regulasi dukungan dalam bentuk surat keputusan kepala dinas atau peraturan wali kota tentang tata kelola digital sungai dan sistem informasi infrastruktur air. Pembelajaran dari hubungan kelembagaan dan organisasi digital pada bidang sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur air tidak cukup hanya berbasis fisik dan teknis, tetapi juga harus mengandalkan sinergi kelembagaan dan sistem manajemen data yang modern. Kepemimpinan adaptif, budaya kerja kolaboratif, serta keberanian untuk berinovasi menjadi pondasi utama dalam menjawab tantangan kota berbasis sungai di era digital ini. Dengan menguatkan hubungan antar organisasi dan mentransformasi layanan secara digital, kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin dapat menjadi contoh praktik baik dalam tata kelola infrastruktur yang transparan, responsif, dan berorientasi hasil. Demikian hasil Lesson Learned Cluster 2 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.